Pintu pagar terbuka pelan. Suara langkah kaki yang kukenal mendekat ke rumah. Tapi aku tak sempat bersuara. Tak sempat memperingati. Di ruang tamu, aku dan Reza berdiri terlalu dekat. Jarak yang seharusnya tak ada, apalagi untuk seorang istri dan pria yang bukan suaminya. Tanganku masih menggenggam ujung lengan bajunya. Nafasku belum stabil. Mataku basah, bukan karena sedih, tapi karena bingung. Dan tepat saat itulah bayangan Arif suamiku muncul di ambang pintu. Diam kaku, tatapannya menusuk lebih tajam dari kata-kata manapun. Tidak ada yang bicara, hanya suara detik jam dinding yang menggema di antara kami. Reza langsung menjauh, aku mundur kehilangan kata-kata. Tapi semuanya sudah telanjur terjadi. Dan dalam hening itu aku tahu, meski tak ada yang disentuh, tak ada yang diucapkan, semuanya sudah cukup menjelaskan. Aku seorang istri bersama pria lain di saat rumah seharusnya kosong. Namaku Nadia, perempuan 29 tahun yang menyebut dirinya istri pejuang perantau. Suamiku Arif sudah 3 tahun bekerja di tambang batubara Kalimantan. Hidup kami tak pernah berlebih, tapi cukup untuk membuatku tersenyum dan bersyukur. Setidaknya begitu keadaan dulu. Di gang sempit tempatku tinggal, lingkungan padat nan akrab di pinggiran kota kecil Jawa Tengah, aku dikenal sebagai istri cantik yang bersahaja. Aktivitas harianku sederhana, mengajar les privat anak tetangga, mengurus rumah kecil, peninggalan mertua, lalu menunggu kabar dari lelaki yang kupercaya akan kembali membangun masa depan bersamaku. Hubungan kami dahulu hangat, jadwal panggilan video tiap malam, candaan manis, dan tanya kabar tak pernah terlewat. Namun semua perlahan berubah. Kini pesan dari Arif hanya muncul menjelang subuh, sebatas kata maaf, capek banget, besok aku coba telepon ya. Aku mencoba memaklumi, tapi seiring waktu, aku tak bisa lurus-lurus saja pura-pura kuat. Ada ruang hampa perlahan tumbuh dalam dada, ruang yang tak bisa diisi uang kiriman, ruang yang hanya bisa dipadamkan oleh kehadiran dan perhatian. Hingga pada suatu pagi, di gang yang biasanya hanya dilalui tukang sayur dan anak-anak sekolah, datanglah seseorang berseragam coklat tua, berdiri tegap. Namanya Reza, pegawai negeri, baru pindahan dari kota. Senyumnya ramah, tutur katanya sopan, dan sorot matanya membuatku kehilangan kata. Aku tak tahu saat menyambutnya pertama kali di depan pintu pagar hijau itu. Sesungguhnya aku sedang membuka sebuah pintu lain dalam hidupku, pintu yang tak pernah kuduga akan membawaku ke dalam badai rasa paling menggetarkan dan berbahaya. Sejak Reza pindah ke rumah petak paling ujung gang, suasana di lingkungan kami sedikit berubah. Ibu-ibu kompleks mulai sering berkumpul di pos ronda, membahas pria berseragam coklat itu dengan bisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Aku hanya mendengar sekilas, katanya duda muda. Istrinya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan, dan kini bertugas di kantor kecamatan dekat pasar. Awalnya aku tak terlalu peduli. Bagiku, semua pria selain suamiku Arif adalah batas yang harus dijaga. Namun waktu berjalan pelan, dan kesepian makin terasa menggigit, terutama di sore-sore sepi ketika langit meredup dan suamiku tak sempat menelpon. Kadang aku hanya duduk di teras kecil rumah sambil membaca buku yang tak sungguh-sungguh kubaca. Kadang ku perhatikan jalan gang yang lenggang, berharap ada suara motor, langkah kaki, atau sekadar obrolan tetangga, tanda bahwa aku tidak benar-benar sendiri. Suatu siang, sepulang mengajar les, motorku mogok tak jauh dari depan rumah. Aku mendorongnya pelan, berharap bisa menepi. Dan saat itulah Reza lewat. Ia turun dari motornya, menawarkan bantuan tanpa banyak bicara. Tangannya sigap memeriksa mesin, wajahnya serius tapi tetap ramah. Hanya butuh beberapa menit sampai motorku kembali menyala. "Terima kasih Pak Reza," ucapku pelan. Ia tersenyum tipis. "Panggil saja Reza." "Sama-sama Mbak Nadia." Aku mengangguk gugup. Ia menyebut namaku. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Sejak kejadian itu, Reza mulai beberapa kali menyapa. Kadang hanya anggukan kepala, kadang melambai dari kejauhan. Lalu seminggu kemudian,
Ia datang membawa sekotak kue bolu. Ini titipan dari Ibu RT. Katanya buat Mbak Nadia yang bantu ngelesin cucunya. Tapi tadi sekalian saya yang antar karena kebetulan lewat, katanya. Aku tahu itu bukan dari Ibu RT, tapi aku juga tidak menolak. Aku hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu menutup pintu pelan. Dan di balik pintu itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasakan sesuatu yang asing. Perasaan yang selama ini telah lama hilang. Perasaan diperhatikan, muncul diam-diam. Aku mulai menyadari sesuatu kehadiran Reza, bukan sekadar kebetulan. Setiap kali aku berdiri menyapu halaman, atau duduk menunggu anak les datang, Reza seolah selalu muncul di waktu yang pas. Kadang hanya sekadar menyapa dari motor dinasnya, kadang menghentikan langkah sebentar untuk bertanya hal remeh seperti, "Sudah musim mangga ya Mbak? Wangi sekali dari pohon depan rumah." Awalnya, aku hanya membalas seadanya. Tapi lama-lama, sapaan-sapaan itu menjadi semacam penawar kesunyian yang tak bisa aku bohongi. Apalagi saat suamiku Arif makin jarang mengabariku. Pesannya makin singkat, obrolannya makin cepat berakhir. Bahkan saat aku mencoba bercerita soal kegiatan mengajar atau tanaman hiasku, balasannya hanya, "Wah, bagus. Aku ngantuk banget." Aku bisa memaklumi, tapi tetap saja hatiku mulai retak. Aku rindu didengarkan. Suatu hari, gerimis turun pelan saat aku pulang dari minimarket. Tangan kiriku membawa 2 kantong belanja, tangan kanan menggenggam payung kecil. Baru beberapa langkah dari gang, tiba-tiba motor berhenti di sebelahku. Wah, pas banget. Lagi hujan-hujan gini, malah belanja sendirian. Suara itu menyapaku lembut. Aku hanya tersenyum kikuk. "Gak apa-apa, sekalian jalan kaki." Tapi kayaknya malah basah semua ini. Reza turun dari motornya, dan tanpa banyak bicara, ia meraih kantong belanjaanku. "Naik aja, saya antar pulang." Hujannya makin deras. Aku sempat ragu, tapi udara dingin dan kantong yang berat membuatku mengangguk. Di sepanjang jalan menuju rumah, kami tak banyak bicara, tapi ada kehangatan aneh di antara diam kami. Hangat yang bukan hanya datang dari jaket Reza yang ia pinjamkan padaku, tapi dari sorot matanya yang jujur. Seolah-olah ia mengerti bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, tapi tak ingin menyinggungnya. Sesampainya di rumah, Reza hanya meletakkan kantong belanja di meja dapur. Setelah itu ia pergi. Aku berdiri lama di ambang pintu, memandangi tetesan air yang jatuh dari ujung atap. Dan tiba-tiba aku menyadari, aku menanti suaranya, aku menanti sapanya, aku mulai menanti dia. Sejak hari saat Reza mengantarku pulang, suasana hati dalam rumah ini berubah. Ada hal yang tak kasat mata, tapi terasa nyata. Entah kenapa, setiap pagi saat membuka jendela, aku tanpa sadar melirik ke ujung gang, seolah mencari sosok yang mungkin saja lewat dengan motor dinasnya. Aku tahu ini salah, tapi perasaan manusia sering tak mengikuti aturan, terutama ketika sepi tak lagi bisa ditanggung sendiri. Reza semakin sering mampir, kadang berpura-pura menanyakan sesuatu yang sepele. "Bu, RT titip undangan rapat malam Jumat, bisa disampaikan ke Pak Arif?" Atau, "Tadi saya lihat anak-anak les sudah balik ya, gimana? Banyak prenya?" Aku tahu dia bisa menyampaikan itu lewat pesan atau menitipkannya pada anak-anak RT, tapi dia memilih datang sendiri dan aku membiarkannya. Hari itu, suasana mendung, menggelayut. Sejak siang, aku sedang menyiram tanaman ketika Reza muncul sambil membawa 2 bungkus minuman dingin. "Pasti lagi haus," katanya, sambil menyodorkan salah satunya. Aku tertawa kecil. "Kok tahu?" "Hehe." Kami duduk di bangku kayu di teras depan. Awalnya, obrolan kami ringan tentang harga cabai, tentang anak-anak RT yang makin susah diatur. Tapi lambat laun, obrolan itu masuk ke arah yang lebih personal. "Aku kadang mikir," kata Reza sambil menatap langit, "kenapa hidup selalu kasih kita kekosongan di waktu yang salah?" Aku menoleh. "Maksudnya, kadang yang kita rindukan itu dekat, tapi kita gak bisa miliki. Kadang yang kita punya justru terasa jauh." Ucapannya menampar hatiku. Seketika,
Suasana jadi hening. Angin sore berhembus pelan. Aku menatap matanya. Mata yang tak lagi sekadar ramah seperti dulu. Ada sesuatu di sana. Tatapan yang dalam, penuh makna, tapi juga menyimpan luka. Maaf, gumamku tanpa sadar. Untuk apa minta maaf? Tanyanya pelan. Lalu ia tersenyum. Aku cuma senang bisa duduk di sini, ngobrol, dengar suara perempuan yang bisa bikin tenang. Rasanya sudah lama banget gak seperti ini. Aku terdiam, mataku menghindar, tapi dadaku terasa sesak karena tanpa aku sadari, aku pun mulai merasakan hal yang sama. Menakutkan. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Setiap suara motor mendekat di ujung gang, aku refleks menengok berharap itu Reza. Padahal sejak dulu, hanya suara Arif yang mampu membuatku menunggu dengan sabar. Tapi kini, suamiku terasa begitu jauh. Sementara tetangga berseragam coklat itu justru kian dekat, bahkan tanpa harus berusaha. Reza tak pernah melontarkan kata-kata torang-torangan menggoda. Tapi caranya memperhatikanku dalam, hangat, dan penuh perhatian telah membuatku mulai kehilangan arah. Ia sering mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, bahkan menawari bantuan jika aku mengeluh lelah lewat status WA. Kalau butuh bantuan angkat galon atau jemuran, jangan segan ya, saya siap bantu. Kue bikinnya enak, kalau besok buat lagi. Saya mau pesen 1 loyang ya. Pesan-pesan itu sederhana, tapi terlalu akrab untuk pria yang bukan suamiku. Dan aku tidak lagi menegur atau menghindar. Aku membalas dengan emoji senyum, bahkan kadang dengan tawa ringan. Entah sejak kapan aku mulai menanti pesannya, Arif semakin jarang memberi kabar. Sekalinya video call, suaranya letih. Ia lebih banyak diam ketika aku mencoba membahas rindu dan sepinya rumah ini. Ia hanya berkata, "Bertahan ya Nat, ini semua demi masa depan kita." Tapi yang Arif tak tahu, masa depan kami terasa buram. Jika hatiku terus begini, aku mencoba sibuk. Aku menambah jadwal les, mendaftar jadi relawan. Deep, tapi tetap saja, saat Reza menyapa atau mampir membawa makanan kecil, ada getaran hangat yang tak bisa kutolak. Puncaknya, hari itu, aku baru saja selesai menyapu halaman saat Reza datang membawa pot kecil berisi bunga mawar mini. Tadi iseng, beli di pinggir jalan, katanya bagus buat di teras rumah yang teduh. Ia menyerahkan pot itu padaku. Aku terdiam, menerima tanpa banyak kata. "Kenapa kelihatan murung Mbak Nadia?" Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng, tapi bola mataku tak bisa berbohong. Mungkin karena terlalu lelah menahan, akhirnya aku bercerita. Pelan, patah, tentang bagaimana aku merasa sepi, tak dianggap, dan mulai kehilangan semangat. Reza mendengarkan dengan tenang, tak menyela, tak menilai. "Aku gak mau ganggu rumah tangga orang," katanya pelan, tapi aku juga gak bisa bohong. Setiap hari bertemu Mbak Nadia itu seperti oase buat aku. Aku menunduk. Tanganku gemetar. Suara dalam hatiku berkata, "Ini salah. Berhenti sekarang." Tapi diam-diam aku menangis. Bukan karena malu, tapi karena takut. Karena hatiku mulai percaya. Dan itu jauh lebih berbahaya. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Aku baru saja selesai mengajar anak-anak les ketika hujan deras turun tiba-tiba. Rumah jadi senyap, hanya suara rintik hujan dan jam. Dinding yang berdetak pelan, kupandangi jendela. Berharap Arif mengirim pesan, menanyakan apakah aku sudah makan, atau sekadar berkata rindu. Tapi ponselku tetap diam, dan seperti takdir yang tahu celah hatiku, pesan dari Reza justru muncul. "Hujannya deras ya, saya bikin teh jahe. Kalau Mbak Nadia belum ngopi, saya bawain." Aku tak membalas. Tapi 5 menit kemudian, suara ketekon pelan terdengar dari depan pintu. Kubuka, di sana dia berdiri dengan jaketnya yang basah sebagian, membawa termos dan 2 gelas plastik. Tanpa bicara,
Aku memberi isyarat dengan mata agar ia masuk dan duduk sebentar di teras. Kami duduk bersisian, beralaskan tikar kecil. Suara hujan jadi latar, menyelimuti suasana yang anehnya begitu hangat, tapi juga membuat dadaku berdebar. Teh, jahe yang ia bawa mengepul lembut. Aromanya wangi, pedas, seperti rasa di hatiku yang tak bisa lagi dibendung. Mbak Nadia kelihatan capek banget hari ini, katanya sambil menyeruput minumannya. Aku tersenyum kecil. Aku cuma rindu. Tapi kadang rindu itu gak tahu harus ditaruh di mana. Ia menoleh ke arahku. Kalau mau, aku bisa jadi tempat buat naruh itu. Tapi aku tahu ini bukan tempatku. Aku terdiam. Suara hujan seperti mengecil. Reza lalu menatapku tajam, tapi tak menyerang. Hangat, tapi membuatku merinding. Tatapan itu tak membutuhkan kata-kata untuk menjelaskan segalanya. Aku mengalihkan pandangan, tapi dadaku bergetar hebat. Tanganku gemetar saat menggenggam gelas. Suasana itu terlalu dalam, terlalu dekat, terlalu berbahaya. Dan saat Reza menyentuh ujung jemariku hanya sebentar, hanya sekilas seluruh tubuhku seperti dihantam gelombang rasa yang tak mampu kutolak. Tak ada yang kami ucapkan sesudah itu, tapi perasaan bersalah mengendap pelan. Seiring, Reza pamit pulang tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di depan pintu, menatap hujan yang belum juga reda, lalu menangis. Bukan karena Reza menyentuhku, tapi karena aku tak menarik tangan itu saat ia mulai mendekat. Hari itu, aku menyadari satu hal penting. Aku telah melangkah satu langkah yang salah. Dan langkah itu pelan-pelan mulai menyeret ke jurang yang lebih dalam. Sejak hari itu, aku bukan lagi Nadia yang sama. Langkahku terasa ringan saat berjalan, tapi hati beratnya seperti menanggung ratusan batu. Aku tetap tersenyum di depan anak-anak les, tetap menyapa tetangga yang lalu lalang. Tapi di balik semua itu, ada gemuruh yang tak bisa kuusir. Sebuah kesadaran mengerikan. Aku sudah melewati batas. Sekadar rasa, bukan sekadar tatapan, tapi perasaan bersalah yang mencengkramku. Setiap kali mengingat bagaimana jemari Reza sempat menyentuhku, dan aku membiarkannya. Yang membuat segalanya lebih sulit, Reza tak mundur. Justru semakin tenang, semakin terarah. Ia tak menggangguku dengan pesen-pesen manis atau rayuan, tapi ia tahu kapan harus hadir. Ia tahu kapan aku sedang lelah, kapan aku hanya butuh ditemani, diam-diam di teras, tanpa banyak bicara. Hari itu, aku sedang menyiram tanaman, ketika Bu Siti, tetangga tua di seberang jalan, menghampiri dengan nada suara yang biasa, tapi menusuk. Nadia, suamimu masih di Kalimantan ya? Itu yang sering bantu-bantu kamu itu siapa? Yang PNS muda itu. Aku tercekat. Pak Reza, tetangga Borubu, orang RT juga suka titip-titip. Kan dia rajin. Bu Siti hanya mengangguk sambil tersenyum tipis, lalu pergi. Setelah itu, tubuhku lemas. Nafasku berat. Apa yang selama ini terasa tak terlihat, kini perlahan mulai menjadi bisik-bisik di balik pintu rumah tetangga. Malamnya, aku memberanikan diri untuk menghubungi Arif. Panggilan video disambungkan, wajahnya muncul di layar, tapi ia tampak begitu lelah. Kantung matanya makin dalam, suaranya berat dan cepat ingin selesai. Kamu sehat kan, Nat? Jangan lupa jaga rumah ya. Aku lagi banyak tekanan nih, deadline-nya parah. Duinyo, aku hanya menjawab pelan, iya mas. Semangat ya, padahal aku ingin bilang lebih, ingin bercerita, ingin menangis, tapi mulutku keluh. Karena di balik layar ponsel ini, ada rahasia besar yang sedang kupelihara dalam diam. Dan setiap detiknya, dosa itu seperti bayangan yang terus mengikuti langkah. Aku mulai takut, bukan hanya takut ketahuan, tapi takut kalau aku terlalu jauh terjebak dalam rasa yang salah ini, dan tak bisa lagi kembali. Pagi itu, aku baru saja membuka jendela ketika sebuah pesan singkat masuk dari Arif. Sayang, minggu depan aku pulang. Aku cuti 5 hari. Kangen rumah,
dan kamu. Tanganku gemetar membaca pesan itu, bukan karena rindu melainkan karena takut menghadapi kenyataan bahwa suamiku akan pulang, sementara hatiku tak lagi utuh seperti dulu. 5 hari. Itu waktu yang cukup untuknya menyadari perubahan dalam diriku. Dan bila ia tahu semua ini, aku tak yakin pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kegelisahan. Aku mulai menjauh dari Reza, tidak membalas pesannya, tidak keluar saat dia lewat, tidak menyapa, tidak membuka pagar rumah meski dia berdiri lama di luar hanya untuk berkata hai. Tapi sore itu aku kalah lagi. Aku baru selesai menyapu teras ketika Reza muncul. Kali ini tak membawa apa-apa, tak memakai seragam dinasnya, hanya kaos santai dan wajah tenang yang berbeda dari biasanya. Aku tahu kamu mulai menghindar, katanya pelan. Aku ngerti dan aku gak marah. Aku diam, tanganku mengepal di balik rok rumah. Reza menatapku lama, lalu berkata, tapi aku harus jujur, sejak pertama kali kita duduk bareng waktu hujan itu, rasaku ke kamu gak pernah biasa. Aku tahu kamu punya suami, dan aku tahu semua ini salah. Tapi aku juga gak bisa pura-pura gak peduli. Suasana mendadak hening. Bahkan angin pun seolah ikut berhenti. Reza, suamiku akan pulang minggu depan. Ia mengganggu, macanya terlihat berkabut, tapi mulutnya tetap tersenyum kecil. Kalau kamu bahagia, aku bisa pergi. Aku gak akan ganggu, tapi kalau kamu masih bingung, kamu tahu kemana harus mencari. Aku menendak. Hati dan pikiranku seperti saling berteriak. Aku ingin marah pada Reza, pada Arif, pada diriku sendiri. Tapi yang ada hanya air mata yang menetes perlahan, jatuh di ujung dagu. Reza melangkah mundur. Ini yang terakhir aku datang, katanya. Setelah ini, semua terserah kamu. Lalu ia pergi. Tanpa menoleh lagi, aku berdiri lama di depan pintu. Keringat dingin mengalir. Jantungku berdetak kacau. Aku tahu pilihan itu ada di tanganku. Tetap menanti Reza dalam diam, membiarkan perasaan ini terus hidup di belakang bayang-bayang rumah tanggaku, atau mengubur semuanya dan memulai ulang pernikahan yang retak dalam sunyi. Tak ada yang mudah, tapi waktu terus berjalan. Dan minggu depan Arif akan pulang. Aku harus memilih. Sekarang, hari pertama Arif di rumah serasa mimpi buruk yang ingin kusudahi cepat-cepat, bukan karena ia berubah, tapi karena akulah yang tak sama lagi. Ia datang dengan senyum dan peluk hangat, membawakan aleh-aleh, berceloteh tentang proyeknya di Kalimantan, bahkan memuji betapa bersih dan wangi rumah ini. Sejak ia pergi, tapi semua pujian itu terasa seperti tusukan halus karena aku tahu rumah ini pernah menjadi saksi kehadiran orang lain saat ia tak ada. Malamnya, setelah kami makan malam, aku memandangnya lama. Mas, iya, aku mau cerita sesuatu. Tapi lidahku keluh. Aku ingin jujur, ingin berkata bahwa aku pernah goyah, pernah menyambut tawa laki-laki lain di ruang ini. Tapi aku takut, bukan takut ditinggalkan, tapi takut menyakiti lelaki yang tak pernah sedikit pun menyakitiku. Akhirnya, aku hanya berkata, aku kangen. Dan ia menjawab, aku juga. Namun, dalam hati, aku tahu ini bukan tentang kangen. Ini tentang luka yang kutanam sendiri. Esoknya, saat Arif ke masjid untuk subuh, aku masuk ke kamar depan tempat aku biasa menaruh handuk Reza yang ia titipkan. Di sana, masih ada satu gelas plastik yang pernah ia pakai. Aku pegang gelas itu, lalu tanpa pikir panjang, ku buang ke tempat sampah paling bawah. Aku ambil ponsel, buka pesan terakhir dari Reza, dan dengan tangan gemetar, aku ketik, maafkan aku, Reza. Semua ini harus berhenti. Aku memilih pulang. Ku kirim, lalu ku tahan napas. Beberapa menit kemudian, tak ada balasan. Tapi aku tahu Reza mengerti. Hari-hari berikutnya, aku habiskan dengan kembali menjadi istri yang utuh. Panggilan lebih
Pagi, memasak, mengantar Arif ke terminal kecil dekat pasar saat ia hendak menemui klien. Kami bahkan sempat tertawa seperti dulu meski tawaku masih menyimpan luka yang belum sembuh. Tapi satu hal pasti, aku mencoba. Malam terakhir, sebelum Arif kembali merantau, ia berkata padaku, "Kamu lebih tenang sekarang. Aku suka kamu yang begini." Aku tersenyum, lalu memeluknya. Dalam hati aku berdoa, semoga aku tak pernah diuji dengan sepi yang sama lagi. Karena aku tahu, ketika sepi datang, suara hati bisa goyah. Tapi sekarang, aku mulai belajar. Tidak semua yang datang saat rumah sepi layak disambut dengan hati terbuka. Beberapa hari setelah Arif kembali ke Kalimantan, rumah ini kembali ke bentuk aslinya. Sepi, tak ada lagi suara sandal jepitnya di lantai. Tak ada tawa ringan saat ia melihat masakanku yang terlalu asin. Tak ada peluk dari belakang saat aku berdiri lama di dapur. Tapi kali ini, sepinya berbeda. Aku tak lagi merasa date karena hatiku telah memutuskan sesuatu. Bukan untuk mengubur perasaan, tapi untuk memaafkan diriku sendiri dan mengakhiri satu cerita yang tak seharusnya pernah dimulai. Dan untuk itu, aku menulis bukan dipesan, bukan lewat chat, tapi di selembar kertas yang kutaruh dalam laci terkunci sebuah surat yang tak pernah kukirimkan. Reza, kau mungkin tak akan pernah membaca ini, dan mungkin memang tak perlu. Tapi aku menulis ini bukan untukmu, untuk diriku sendiri, untuk Nadia yang pernah hilang arah, untuk istri yang terlalu lelah menunggu hingga lupa siapa yang sebenarnya ia tunggu. Terima kasih karena pernah hadir dan memberi rasa hangat, rasa diperhatikan, rasa dimengerti. Bahkan ketika aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kesepian yang kupendam. Tapi kehadiranmu juga mengajarkanku tentang bahaya diam, tentang rapuhnya hati manusia, tentang bagaimana batas bisa kabur saat tak ada yang menjaganya. Maaf jika selama ini aku membuka celah. Maaf karena aku sempat membiarkan harapan tumbuh. Tapi hari ini aku memilih untuk tak lagi menengok ke belakang. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku mulai belajar mencintai diriku kembali sebagai istri, sebagai perempuan yang punya janji untuk dijaga. Selamat melanjutkan hidupmu. Jangan datang lagi. Meski aku tak akan mengusir jika kau lewat depan rumah, cukup tahu bahwa aku pernah hampir jatuh dan memilih kembali. Nadia, setelah kutulis surat itu, aku lipat dan kusimpan jauh. Tidak untuk dibaca lagi, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah hampir kehilangan segalanya karena rasa yang salah datang di waktu yang salah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku menyeduh teh sendiri, duduk di teras, dan merasa cukup. Waktu berjalan seperti biasa. Hari-hariku kembali dipenuhi rutinitas. Mengajar les, memasak, membersihkan rumah, dan sesekali menelepon Arif untuk memastikan ia sehat dan semangat di tanah rantau. Namun, satu hal tak pernah berubah, dosa itu masih tinggal di dalam dadaku. Tidak, aku tak pernah mengakuinya pada Arif. Tak ada kalimat aku sempat dekat dengan pria lain, atau aku pernah goyah. Bagiku, bukan karena takut dihukum, tapi karena aku tahu, kejujuran itu bukan akan memperbaiki melainkan merusak. Segalanya yang sedang kuperjuangkan untuk kembali utuh. Luka dalam rumah tangga, kadang bukan karena yang diketahui, tapi karena yang dirasakan tanpa nama. Dan aku sadar, Arif mungkin tak pernah tahu segalanya, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang tak utuh dari diriku. Kenapa kamu sering diam sekarang? Tanya Arif suatu malam lewat telepon. Aku menghela napas. Aku cuma sedang belajar mendengar, Mas. Mendengar hatiku sendiri. Dia tak bertanya lagi setelah itu, tapi nadanya menjadi lebih lembut setiap kali kami berbincang. Entah karena mulai peka, atau karena ia tahu istrinya sedang berjuang dari sesuatu yang tak bisa ia bantu pulihkan. Di sisi lain, Reza benar-benar menghilang.
dari kehidupanku. Ia tak pernah lagi muncul di gang, tak pernah menyapa. Bahkan status WhatsApp-nya pun tak pernah terlihat, entah pindah tugas atau sengaja menjauh. Tapi aku bersyukur, karena jika ia tetap ada, aku takut pertahananku runtuh lagi. Sore itu, saat aku menyapu halaman, Bu Siti lewat dan sempat berkomentar ringan. "Sekarang rumahnya tenang lagi ya Nadia?" "Bagus begitu." Aku hanya tersenyum, tanpa menjawab, tanpa membantah. Karena kadang diam adalah bentuk pengakuan paling jujur dari dosa yang tak akan pernah terucap. Beberapa bulan setelah itu, Arif pulang untuk selamanya. Ia memutuskan berhenti merantau dan bekerja lebih dekat dari rumah. Katanya, ia ingin melihat anak-anak tumbuh dari dekat, ingin bersama keluarga, bukan hanya lewat layar kecil, tapi lewat pelukan nyata dan waktu yang utuh. Aku tak menyangka air mata bisa terasa begitu ringan ketika ia berkata, "Aku ingin memperbaiki apa yang sempat kita longgarkan." Kami tidak pernah membahas masa lalu, tidak soal Reza, tidak soal kerenggangan kami, tidak soal kehampaan yang dulu diam-diam mengisi ruang di antara kami. Tapi setiap pelukannya, kini setiap genggaman tangannya yang erat seolah mengerti semuanya tanpa perlu kalimat. Aku mulai menota diriku bukan sebagai istri yang sempurna, tapi sebagai perempuan yang belajar dari retaknya kepercayaan dan goyahnya kesetiaan. Kini, aku tidak lagi terpancing oleh perhatian asing, tidak lagi mencari validasi dari luar rumah. Karena aku sadar, ketulusan itu bukan datang dari siapa yang sering hadir, tapi dari siapa yang rela berjuang, bahkan dari jauh. Reza, ia tinggal masa lalu, dan aku tak ingin tahu di mana ia kini. Jika ia pernah jadi cermin dari kelemahanku, maka kini aku hanya ingin melihat pantulan yang lebih kuat, lebih utuh di cermin yang kupandangi setiap pagi. Aku bukan Nadia yang dulu, bukan lagi istri yang gampang hanyut karena kesepian atau mudah luluh hanya karena perhatian. Aku adalah aku yang baru, yang belajar menerima kekurangan dalam pernikahan dan memperbaiki bukan karena takut kehilangan, tapi karena masih ingin mencintai. Dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya terjadi, aku bisa memeluk Arif dengan damai. Bukan karena aku tak menyimpan rahasia, tapi karena aku tahu cinta ini akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya.